Setelah diceraikan karena tak kunjung bisa hamil, Elma menjalani hidupnya dalam sunyi, menanti hari-hari besar seperti Idul Adha hanya sebagai pengingat betapa sepinya rumah tanpa tawa anak-anak. Tahun ini, dengan hati yang masih rapuh namun mencoba, ikhlas, ia memutuskan membeli kambing kurban, bukan semata demi ibadah, tapi sebagai tanda bahwa ia masih punya alasan untuk memberi, meski tak lagi punya siapa-siapa. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan suci itu, sebuah taksi yang ia tumpangi justru membawanya menuju takdir yang tak terduga. Benarkah Idul Adha tahun ini bisa menjadi momen pengorbanan terakhir? Atau awal dari kehidupan baru? Pagi itu, sinar matahari hanya mengintip malu-malu dari celah gorden jendela rumah Elma. Rumah mungil di ujung gang itu tampak tenang, nyaris beku, seperti tak berpenghuni. Namun, di dalamnya ada seorang perempuan yang duduk termenung di kursi, rotan kesayangannya, menatap kosong ke arah halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Elma menarik napas panjang. Aroma teh manis dari cangkir di tangannya tak mampu menyegarkan hati yang terus-menerus dihantui sepi. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri di rumah ini. Sejak perceraian itu, sejak keputusan mantan suaminya meninggalkannya karena ia tak bisa hamil, tak ada satu pun hari yang benar-benar ia lalui tanpa bayang-bayang luka. Bukan karena ia tak berusaha. Elma telah berdoa, berobat ke berbagai tempat, bahkan mencoba pengobatan alternatif yang katanya mustajab. Tapi rahimnya tetap kosong, dan itu cukup jadi alasan bagi seorang lelaki untuk pergi, meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Maaf, aku ingin anak. Kamu tidak bisa memberiku itu, ucap mantan suaminya. Bertahun lalu, di meja makan, yang kini selalu kosong dari kehadiran siapapun selain dirinya sendiri. Elma sudah tidak menangis setiap hari, tapi tangis itu masih tinggal di dalam tubuhnya. Ia tidak sering melamun, tapi lamunannya tetap datang tanpa undangan. Ia tidak membenci siapapun, tapi ia pun tak sanggup mencintai dengan utuh. Keseharian Elma kini hanya diisi kegiatan ringan, menyapu, menyiram bunga, membaca buku usang, dan sesekali menyulam. Beberapa tetangga pernah mencoba mendekatinya, mengajaknya, ikut pengajian ibu-ibu, mengundangnya ke arisan. Tapi Elma selalu punya alasan untuk menolak. Bukan karena sombong, hanya saja hatinya belum siap dikerumuni tawa orang lain yang terasa asing. Namun hari itu berbeda. Ada sesuatu yang membuat Elma bangkit sedikit lebih awal. Sebuah keinginan sederhana yang timbul entah dari mana. Ia ingin membeli kambing untuk kurban Idul Adha. Sudah lama ia tak merayakan hari besar dengan semangat. Biasanya, Elma hanya ikut salat di musala kecil, lalu kembali pulang sebelum keramaian menyapa. Tapi tahun ini, entah kenapa, ia ingin berkurban. Bukan demi siapa-siapa. Bukan untuk dilihat. Hanya ingin merasa bahwa dirinya masih punya arti. Masih bisa memberi, meski tak bisa melahirkan. Ia membuka lemari kecil, mengambil amplop dari balik tumpukan mukena. Tabungan seadanya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya cukup untuk membeli seekor kambing. Bismillah, bisiknya pelan, sebelum ia mengambil ponsel dan memesan taksi daring. Setelah beberapa menit, notifikasi muncul. Taksi sedang dalam perjalanan. Elma berdiri, merapikan kerudungnya yang sederhana, lalu mengecek dompet dan alamat peternakan yang direkomendasikan Bu Narti, tetangga sebelah yang pernah berkurban juga tahun lalu. Ia membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Angin pagi menyambut lembut dan langkah Elma terasa ringan. Meski ragu-ragu, ada getar harapan kecil di dadanya. Ia ingin hari ini berbeda. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gang. Elma melangkah mendekat dan membuka pintu belakang. Tapi saat ia masuk, tubuhnya seketika menegang. Pria di balik kemudi menoleh dan tersenyum. Elma? Elma memandangnya lama. Wajah itu, suara itu, terlalu familiar untuk dilupakan. Zopi? Suaranya keluar lirih, nyaris tak terdengar. Zopi mengangguk, matanya menyiratkan kehangatan yang tak berubah sejak dulu. Sudah lama sekali, ya. Elma tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, Zopi adalah sahabat dekat mantan suaminya. Dulu, saat ia dan mantan suaminya masih bersama,
Zopi sering datang ke rumah membawa makanan, atau hanya sekadar menonton pertandingan bola bersama mereka. Ia pria yang lucu, ringan diajak bicara, tapi tak banyak bicara. Lama banget, jawab. Elma akhirnya mencoba tersenyum, meski gugup itu belum hilang dari dadanya. Zopi menyalakan mesin dan melirik ke kaca spion. Kamu mau ke peternakan yang di daerah barat, ya? Elma mengangguk. Iya, yang di sebelah sawah besar. Katanya kambingnya sehat-sehat. Zopi tersenyum kecil. Bagus. Hari yang cerah buat beli kambing. Mobil mulai melaju pelan keluar dari gang. Elma memeluk tas kecil di pangkuannya, sementara pikirannya mulai berputar. Kenapa harus Zopi? Dari sekian banyak sopir taksi daring, kenapa hari ini yang datang harus dia? Namun, Elma tidak membatalkan perjalanan, tidak juga meminta Zopi berhenti. Sebaliknya, ia justru merasa ada yang hangat di tengah kegugupan ini. Seperti ada percikan kecil dalam dada yang sempat padam lama, kini mulai menyala pelan-pelan. Dan, siapa sangka, dari perjalanan inilah, hidup Elma akan berubah untuk selamanya. Suasana di dalam mobil terasa ganjil. Tak ada musik. Tak ada deru percakapan ringan seperti biasanya dalam perjalanan. Hanya suara mesin dan roda yang melindas aspal, bersaing dengan degup jantung Elma yang terus berdetak cepat. Sementara Zopi tampak tenang di balik kemudi, meski sesekali melirik ke spion tengah seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi ragu. Jadi, Zopi membuka suara lebih dulu. Kamu tinggal sendiri sekarang? Elma mengangguk pelan. Iya, sudah beberapa tahun. Suaranya tenang, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada luka yang belum kering di sana. Zopi tersenyum tipis. Rumah yang dulu? Masih di situ. Aku nggak pernah pindah. Zopi hanya mengangguk. Aku juga masih di kota ini. Sempat kerja di luar, tapi balik lagi. Sekarang narik taksi sambil bantu-bantu usaha kakakku. Elma hanya membalas dengan anggukan kecil. Rasanya aneh bisa berbicara seperti ini dengan seseorang dari masa lalu yang begitu dekat, tapi juga jauh. Aku tahu tentang kamu dan Reza, ujar Zopi tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Elma terdiam. Nama itu masih terasa seperti tusukan kecil setiap kali disebut. Maaf, lanjut Zopi cepat. Aku nggak bermaksud mengungkit. Elma menarik napas. Nggak apa-apa, itu kenyataan hidupku. Zopi mengangguk, menunduk sedikit. Dia sekarang tinggal di luar kota. Aku sudah jarang kontak juga. Sejak dia menikah lagi. Kata-kata itu tak membuat Elma terkejut. Ia sudah tahu, meski tidak pernah mencari tahu secara langsung. Tapi mendengar dari mulut orang lain, tetap menyesakkan. Sudah lama juga dia nikah lagi, lanjut Zopi. Punya anak perempuan. Katanya mirip ibunya. Bagus. Elma menjawab, pelan, mencoba tersenyum. Aku harap dia bahagia. Zopi meliriknya. Kamu sendiri gimana? Elma memalingkan wajah ke jendela. Aku, ya begini. Menjalani hidup semampunya. Kadang sepi, kadang biasa saja. Zopi tak berkata apa-apa lagi. Mobil terus melaju melewati jalanan kota yang mulai ramai. Tapi Elma merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah lebih dari setengah jam sejak mereka berangkat. Tapi arah jalan tak seperti yang ia bayangkan. Mereka tidak melewati jalan utama menuju peternakan di sebelah sawah besar seperti yang dijelaskan Bu Narti. Zop, ini lewat mana ya? Tanya Elma akhirnya. Suaranya ragu tapi tegas. Oh iya. Aku ambil jalan memutar sedikit. Yang biasanya macet. Lewat belakang lebih cepat. Jawab Zopi sambil tetap tenang. Elma menatap ke depan. Jalan yang mereka lewati tampak sepi. Lebih banyak pepohonan, bahkan sempat melewati sawah-sawah kecil. Ia mulai merasa cemas, tapi masih berusaha percaya. Kamu masih ingat aku waktu sering ke rumah kalian dulu? Tanya Zopi, tiba-tiba mengubah topik. Elma mengangguk. Ingat, kamu suka bawa gorengan kalau mampir. Zopi tertawa kecil. Iya, aku suka bikin kamu senyum, karena kamu jarang banget senyum kalau Reza ada. Elma terkejut. Ia tak menyangka Zopi memperhatikan hal seperti itu. Aku nggak sadar. Aku sadar. Aku lihat semuanya.
Jawab Zopi serius, kali ini menoleh sebentar ke arah Elma. Aku tahu kamu nggak pernah benar-benar bahagia waktu itu. Perkataan itu membuat Elma menahan napas. Ia ingin menyangkal, tapi tak bisa. Hatinya mengakui. Aku nggak berhak bicara soal pernikahan kalian, lanjut Zopi, suaranya lebih pelan. Tapi aku selalu merasa kamu nggak pantas disakiti seperti itu. Elma menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Kadang aku juga ngerasa gitu, tapi semua udah terjadi. Mobil melambat, lalu berhenti di pinggir jalan. Tempat itu sunyi, hanya ada pohon-pohon dan angin yang bergerak pelan di antara dedaunan. Elma. Zopi menoleh penuh ke arah Elma. Sekarang. Wajahnya tak lagi menyembunyikan sesuatu. Aku harus jujur sekarang. Ini mungkin waktu yang salah, tapi aku nggak mau terus diam. Elma menegang. Maksud kamu? Zopi menunduk, menarik napas, lalu menatap Elma lagi dengan sorot. Mata yang tak biasa, aku suka kamu. Dulu, dari awal kenal. Tapi kamu milik sahabatku, jadi aku simpan. Aku pura-pura nggak peduli. Aku coba jaga jarak, tapi rasa itu nggak pernah pergi. Elma, aku bukan cuman kasihan. Aku cinta kamu. Jantung Elma berdegup kencang. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara yang keluar. Ia tak tahu harus merasa apa. Terkejut, marah, bingung atau haru? Zopi melanjutkan. Aku tahu kamu mungkin nggak percaya, atau bahkan nggak suka dengar ini. Tapi kamu perlu tahu. Aku masih sendiri sampai sekarang. Bukan karena nggak laku, tapi karena aku masih mikirin kamu. Elma hanya menatapnya. Hening menyelimuti ruang itu. Waktu seolah berhenti sejenak. Aku nggak minta kamu jawab sekarang. Tapi, izinkan aku dekat lagi. Bukan sebagai sahabat Reza, tapi sebagai Zopi. Laki-laki yang mencintai kamu. Air mata Elma jatuh pelan. Tanpa suara. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena hatinya, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa benar-benar dilihat. Mobil masih berhenti di pinggir jalan yang sunyi. Pohon-pohon besar berdiri tenang seperti menjadi saksi bisu atas pernyataan cinta yang baru saja diucapkan. Elma masih membisu, duduk dengan jantung yang berdentum seperti palu. Sementara Zopi hanya menunduk, tak berani menatap mata perempuan yang bertahun-tahun hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Aku, Elma berbisik pelan, seolah suara itu keluar dari tempat paling dalam di dadanya. Nggak tahu harus bilang apa. Zopi mengangguk. Aku ngerti. Kamu nggak harus jawab sekarang. Tapi aku lega akhirnya bisa bilang. Elma menyeka air matanya, yang mengalir tanpa aba-aba. Rasanya seperti baru saja membuka pintu yang telah bertahun-tahun terkunci. Pintu yang ia kunci rapat dengan rasa takut, kecewa, dan luka dari masa lalu. Aku pikir, aku udah kebal, gumam Elma. Kupikir, perasaan, sayang, cinta, atau semacamnya, udah nggak punya tempat lagi di hidupku. Zopi tetap diam. Ia membiarkan Elma melanjutkan. Setelah Reza pergi, aku seperti hidup setengah-setengah. Aku makan, tidur, bernapas, tapi rasanya nggak utuh. Setiap sudut rumah itu ngingetin aku bahwa aku gagal jadi perempuan, jadi istri. Elma, suara Zopi hampir berbisik. Ia menggenggam setir erat-erat, berusaha menahan dorongan untuk menyentuh tangan perempuan yang duduk di sampingnya. Dan sekarang, lanjut Elma, kamu muncul, dari semua orang yang bisa saja jadi sopir hari ini, kenapa harus kamu Zopi? Zopi tersenyum samar. Mungkin Tuhan bosan lihat kamu terus sendirian. Ucapan itu begitu ringan, tapi bagi Elma, rasanya seperti cahaya kecil menembus celah kegelapan hatinya. Aku takut, ucap Elma lirih. Aku juga, jawab Zopi cepat. Tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan buat bahagiain kamu. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini, Elma tak lagi diam. Mereka berbincang seperti dua sahabat lama yang kembali menyambung benang yang pernah putus. Tentang masa lalu, tentang perasaan yang dipendam,
dan tentang hidup yang ternyata tak pernah benar-benar berjalan sesuai rencana. Sesampainya di peternakan, Zopi membantu Elma memilih kambing. Ia tahu Elma tak terlalu paham soal itu. Ia berbicara hangat dengan peternak, menawar dengan sopan, lalu menepuk punggung kambing pilihan mereka dengan bangga. "Nah, ini dia calon kurbanmu," ujar Zopi dengan senyum lebar. Elma tersenyum, pertama kalinya sejak pagi itu. "Terima kasih, kamu bantu banget." "Bukan bantu," jawab Zopi. "Aku senang bisa ada di sini sama kamu." Dalam perjalanan pulang, suasana berubah. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Jalanan yang tadi terasa jauh kini terasa terlalu pendek, Zopi. Elma membuka suara saat mobil memasuki gang rumahnya. "Aku masih butuh waktu." Zopi mengangguk. "Aku akan tunggu, selama apapun itu." Elma menoleh, menatap wajah lelaki yang dulu hanya ia anggap sebagai teman suami. Kini, di matanya, ia melihat laki-laki yang tulus dan sabar. "Kamu yakin kamu mau sama aku, janda?" "Nggak bisa punya anak," ucap Elma lirih tapi jujur. Zopi memarkir mobil, lalu menoleh penuh. "Aku nggak butuh anak dari tubuhmu, aku butuh kamu. Dan kalau Tuhan takdirkan kita nggak bisa punya, kita bisa adopsi. Masih banyak anak-anak di luar sana yang butuh kasih sayang." Kata-kata itu menghantam Elma lebih kuat daripada semua kata manis yang pernah ia dengar. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam dan membiarkan air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. Zopi turun lebih dulu dan membuka pintu untuknya. Elma berdiri, lalu melangkah ke teras rumah. Sebelum masuk, ia menoleh. "Besok, kamu bisa anterin aku lagi, beli makanan kambing?" tanyanya, setengah bercanda. Zopi tertawa. "Besok, lusa, sampai kapanpun kamu mau." Elma tersenyum. Senyum yang menghapus bertahun-tahun sunyi. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa seperti benar-benar hidup. Waktu berlalu seperti aliran air di sungai kecil. Tenang, pelan, tapi pasti. Sejak hari itu, Zopi sering datang ke rumah Elma. Kadang dengan alasan mengantar makanan kambing, kadang hanya mampir membawa kopi dan obrolan ringan. Tapi Elma tahu, perlahan tapi pasti, lelaki itu mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Hubungan mereka tumbuh tanpa paksaan. Tidak ada janji manis berlebihan. Tidak ada gombal yang memuakan. Hanya perhatian kecil yang konsisten. Membetulkan genteng bocor, mengganti lampu rusak, atau sekadar menemani Elma duduk di teras sambil mendengarkan suara azan dari kejauhan. Hari demi hari, hati Elma melembut. Ia tak lagi bangun dengan perasaan kosong. Ia mulai menyiram bunga lagi. Menata meja makan. Bahkan mulai memikirkan warna cat baru untuk dapur. Semua itu karena satu hal. Ia merasa hidup kembali. Suatu sore, saat angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dari hujan yang baru reda, Zopi datang membawa sesuatu. "Ini," katanya sambil menyerahkan map coklat lusuh, "aku sudah urus surat-suratnya." Elma membuka map itu, matanya terbelalak membaca isinya. "Formulir adopsi?" tanyanya pelan. Zopi mengangguk, senyum kecil di bibirnya. "Aku nemu panti asuhan kecil di pinggiran kota. Ada satu anak perempuan yang, entah kenapa, begitu lihat dia aku langsung ingat kamu." Elma menatap Zopi lama. Air matanya mengambang di pelupuk mata. "Kamu serius?" Zopi mengangguk. "Namanya Mila. Umurnya sekitar 6 tahun. Pintar, cantik, sopan. Aku udah bicara sama pengurusnya. Mereka juga pengen Mila punya rumah dan kasih sayang." Elma menutup map itu, menempelkannya di dadanya seolah tak ingin kehilangan. "Kita?" tanyanya dengan suara gemetar. Zopi meraih tangan Elma. "Kalau kamu mau." "Iya, kita." Beberapa bulan kemudian, rumah kecil di pinggiran kota itu berubah wajah. Bunga-bunga bermekaran di halaman. Dinding rumah dicat ulang dengan warna cerah, dan di dalamnya, suara tawa anak kecil menggema setiap pagi dan sore. "Mila,
Anak kecil dengan mata bulat dan pipi tembam itu memanggil Elma dengan panggilan Mama dan Zopi dengan Papa. Bagi mereka, darah bukan penentu ikatan. Yang mengikat mereka adalah kasih sayang dan penerimaan. Idul Adha pun tiba. Di halaman rumah, seekor kambing putih dengan pita merah berdiri tenang diikat di pohon mangga. Mila berdiri di sampingnya, memegang ember kecil berisi rumput segar. "Mama, kapan kambingnya disembelih?" tanya Mila polos. "Nanti, sayang." "Kita tunggu Pak Ustaz datang ya," jawab Elma sambil mengelus kepala anaknya. Zopi datang membawa pisau yang telah diasah. Ia menghampiri mereka berdua, lalu merangkul Elma dan Mila dalam satu pelukan hangat. "Ini tahun pertama kita kurban sebagai keluarga," ucap Zopi pelan. "Semoga jadi berkah." Elma menatap Zopi, matanya penuh cinta dan syukur. "Aku nggak pernah bayangin akan sampai di titik ini. Dulu aku pikir hidupku berhenti waktu Reza pergi. Tapi ternyata Tuhan kasih babak baru." Zopi tersenyum. "Kadang takdir memang suka bercanda. Tapi kalau kita sabar, akhir ceritanya bisa jauh lebih indah." Di bawah langit biru yang bersih, dengan suara takbir menggema dari masjid terdekat, Elma berdiri memandangi keluarganya. Tangannya menggenggam erat tangan Mila. Di sebelahnya, Zopi tersenyum sambil mengelus kepala kambing kurban mereka. Dari seorang perempuan yang dulu merasa hampa dan tak berarti, Elma kini berdiri sebagai seorang istri dan ibu. Hidupnya tak sempurna, tapi hatinya utuh. Dan semua itu berawal dari satu tumpangan taksi, yang mengantarnya bukan hanya ke tempat membeli kambing, tapi ke jalan takdir yang tak pernah ia sangka.